umat Islam, ada satu nama yang harum dikenang sebagai simbol kejayaan, keadilan, dan akhlak mulia. Seorang panglima yang ditakuti lawan, namun dihormati karena kebijaksanaannya. Inilah kisah Salahuddin Al-Ayyubi, sang pembebas Baitul Maqdis. Nama lengkapnya adalah Al-Malik An-Nasir Salah Eddin Yusuf bin Ayyub bin Shazi Al-Kurdi. Ia lahir pada tahun 532 Hijriah atau sekitar tahun 1137 Masehi di Tikrit, wilayah yang kini menjadi bagian dari Irak. Keluarganya berdarah Kurdi dan dikenal terhormat. Ayahnya, Najam ad-Din Ayyub, adalah gubernur Baalbek yang dihormati. Sejak muda, Salahuddin tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung ilmu dan iman. Ia dikenal sebagai penghafal Al-Quran, mendalami fikih, hadis, serta tafsir. Di balik ketekunannya menuntut ilmu, Salahuddin juga mempelajari seni perang dari pamannya, Asaduddin Shirkuh, seorang panglima tangguh dalam dinasti Zanki. Karier militer Salahuddin dimulai saat mendampingi pamannya dalam ekspedisi ke Mesir. Setelah wafatnya Shirkuh, tahun 1169, Salahuddin justru diangkat menjadi wazir Mesir oleh Khalifah Fatimiyah yang terakhir. Namun, Salahuddin tak puas hanya menjadi pelayan kekuasaan. Ia perlahan membersihkan pengaruh Syiah di Mesir dan mengembalikannya ke Sunni di bawah naungan Kekhalifahan Abbasiyah. Tahun 1171, setelah wafatnya Khalifah Al-Adid, Salahuddin menjadi penguasa Mesir dan mendirikan dinasti Ayyubiyah. Namun ambisinya tak berhenti di Mesir. Salahuddin sadar kekuatan Islam harus bersatu demi menghadapi ancaman besar tentara salib. Dengan kesabaran, diplomasi, dan kekuatan militer, ia menyatukan Suriah, Yaman, dan wilayah lainnya. Ia tak haus kekuasaan, melainkan hanya ingin mengembalikan kehormatan Islam. Tahun 1187, dunia menyaksikan klimaks perjuangannya dalam pertempuran Hattin, tentara salib yang sebelumnya menguasai Baitul Maqdis nyaris seabad, hancur total di tangan pasukan Salahuddin. Inilah titik balik besar. Jalan menuju Yerusalem pun terbuka ketika pasukan Islam merebut kembali Yerusalem. Salahuddin tidak membalas kekejaman tentara salib saat merebut kota itu dulu. Tak ada pembantaian. Ia membebaskan tawanan, melindungi gereja, dan memberi keselamatan bagi penduduk Kristen. Dunia tercengang. Inilah wajah sejati Islam yang penuh rahmat. Salahuddin bukan hanya seorang panglima, tapi juga seorang pemimpin yang mencintai rakyat. Ia murah hati, adil, dan zuhud. Meski menguasai wilayah luas, saat wafat ia tidak meninggalkan harta. Bahkan kain kafannya pun dibeli dengan dana rakyat. Musuh bebuyutannya, Raja Richard dari Inggris, bahkan menyebutnya sebagai seorang raja yang terhormat dan tidak ada duanya. Salahuddin wafat pada tanggal 4 Maret tahun 1193 di Damaskus. Ia dimakamkan di dekat Masjid Umayyah, sebuah tempat yang sakral. Namun warisannya tak terkubur bersama jasadnya.